Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Agung Susilo dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Automate Online Proctoring. Materi ini membahas sistem ujian daring di Universitas Terbuka. Nanti, saya akan menjelaskan 4 hal utama. Pertama, apa itu Automate Online Proctoring? Kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Ketiga, manfaatnya untuk integritas akademik. Keempat, bagaimana privasi mahasiswa dilindungi. Pada saat ini, ujian daring sudah sering digunakan, terutama dalam sistem pendidikan jarak jauh. Ujian daring memang memberi banyak kemudahan. Mahasiswa bisa mengikuti ujian dari tempat masing-masing. Hal ini sangat sesuai dengan karakter universitas terbuka. Namun, ujian daring tetap memiliki tantangan. Salah satunya adalah soal pengawasan. Universitas perlu memastikan ujian berjalan jujur, ujian juga harus adil dan tetap kredibel. Karena itu, Universitas Terbuka menguji coba Automate Online Proctoring. Sistem ini membantu mengawasi ujian melalui kamera. Sistem ini juga dapat mendeteksi wajah, gerakan mata, dan pola perilaku peserta. Nah, Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring. Sistem ini menggunakan teknologi digital untuk membantu peserta ujian. Dengan sistem ini, mahasiswa tetap bisa ujian dari rumah atau dari lokasi masing-masing. Tetapi, proses ujian tetap berada dalam pengawasan. Biasanya, sistem ini menggunakan kamera, mikrofon, dan perangkat lunak tertentu. Tujuannya untuk memastikan peserta mengikuti aturan ujian. Jadi, sistem ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti mahasiswa. Tujuannya adalah menjaga kejujuran akademik. Dengan begitu, ujian daring tetap tertib dan dapat dipercaya. Sistem ini dapat disebut sebagai inovasi karena sistem ini membawa cara baru dalam mengawasi ujian. Dulu, pengawasan ujian biasanya dilakukan secara langsung. Mahasiswa hadir di ruang ujian, lalu pengawas memantau peserta secara manual. Sekarang, pengawasan bisa dilakukan secara digital. Bahkan, sebagai prosesnya dapat berjalan otomatis. Bagi universitas terbuka, sistem ini cukup sesuai karena mahasiswa UT tidak berada di tempat yang sama. Dengan bantuan teknologi, ujian daring tetap bisa fleksibel, tetapi kejujuran akademik juga tetap dijaga. Nah, sekarang kita lihat cara kerja sistemnya. Pertama, mahasiswa masuk ke sistem ujian. Biasanya, mahasiswa menggunakan akun masing-masing. Setelah itu, sistem melakukan verifikasi identitas, misalnya melalui kamera atau pencocokan wajah. Tujuannya memastikan peserta ujian adalah orang yang benar. Setelah identitas terverifikasi, mahasiswa mulai mengerjakan ujian. Pada tahap ini, kamera dan mikrofon biasanya tetap aktif. Selama ujian berlangsung, sistem memantau aktivitas peserta. Jika ada aktivitas yang tidak biasa, sistem akan memberi tanda. Misalnya, peserta terlalu sering menoleh, atau ada suara lain di sekitar peserta. Namun, tanda itu tidak langsung berarti kecurangan. Tanda tersebut tetap perlu diperiksa kembali. Jadi, keputusan akhirnya tidak hanya dari sistem. Dalam sistem ini, ada beberapa teknologi yang digunakan. Pertama, ada kamera. Kamera membantu memantau keberadaan peserta selama ujian berlangsung. Kedua, ada pengenalan wajah. Fitur ini digunakan untuk memastikan identitas mahasiswa. Ketiga, ada mikrofon. Mikrofon dapat mendeteksi suara di sekitar peserta, misalnya suara orang lain atau gangguan tertentu. Selain itu, sistem juga dapat memantau aktivitas layar, misalnya apakah peserta keluar dari halaman ujian atau membuka aplikasi lain saat ujian berlangsung. Jika ada aktivitas yang dianggap mencurigakan, sistem membuat laporan. Laporan itu
itu kemudian ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang. Salah satu manfaat sistem ini adalah menjaga integritas akademik. Dalam ujian daring, pengawasan tidak dilakukan secara langsung. Karena itu, peluang kecurangan sering menjadi kekhawatiran. Dengan automate online proctoring, universitas memiliki alat bantu pengawasan. Sistem ini membantu ujian berjalan lebih tertib. Selain itu, sistem ini dapat mengurangi peluang kecurangan. Hasil ujian juga dapat menjadi lebih dipercaya. Dosen dan universitas pun lebih terbantu dalam memantau ujian. Bagi mahasiswa, sistem ini melatih tanggung jawab. Mahasiswa tetap harus mengikuti aturan meskipun ujian dilakukan dari jauh. Jadi, sistem ini bukan hanya soal pengawasan. Sistem ini juga mendukung budaya akademik yang jujur dan adil. Meskipun bermanfaat, sistem ini tetap bisa menimbulkan kekhawatiran. Mahasiswa mungkin merasa cemas karena diawasi kamera. Ada juga yang takut gerakan kecil dianggap pelanggaran. Selain itu, kendala teknis juga bisa terjadi. Misalnya, jaringan internet tidak stabil, kamera kurang jelas, atau ruangan yang tidak cukup terang. Kekhawatiran seperti itu perlu diperhatikan oleh universitas. Mahasiswa membutuhkan penjelasan yang jelas, bukan hanya aturan yang harus diikuti. Karena itu, simulasi ujian penting dilakukan. Dengan simulasi, mahasiswa bisa mencoba sistem lebih dulu. Saat ujian sebenarnya, mereka akan lebih siap. Bagian yang tidak kalah penting adalah privasi mahasiswa. Automate online proctoring dapat melibatkan data pribadi, misalnya wajah mahasiswa, suara, dan aktivitas selama ujian. Karena itu, universitas perlu mengelola data dengan hati-hati. Mahasiswa perlu tahu data apa saja yang direkam. Mahasiswa juga perlu tahu untuk apa data itu digunakan. Selain itu, akses data harus dibatasi. Tidak semua pihak boleh melihat data tersebut. Hanya pihak yang berwenang yang boleh mengaksesnya. Data juga sebaiknya digunakan hanya untuk kepentingan ujian, bukan untuk keperluan lain di luar akademik. Jika terjadi salah deteksi, mahasiswa perlu diberi ruang klarifikasi. Dengan begitu, sistem tetap berjalan adil. Mahasiswa juga merasa lebih aman. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa automate online proctoring adalah inovasi, terutama dalam sistem asesmen daring. Sistem ini membantu universitas terbuka menjaga integritas akademik. Ujian daring menjadi lebih fleksibel, namun tetap memiliki pengawasan yang jelas. Agar sistem ini diterima dengan baik, universitas perlu melakukan beberapa hal, mulai dari sosialisasi, simulasi, pelatihan, perlindungan data, sampai evaluasi rutin. Dengan cara itu, sistem ini tidak hanya menjadi alat pengawasan, sistem ini juga dapat mendukung kualitas ujian daring. Pada akhirnya, teknologi akan lebih bermanfaat jika digunakan secara adil, juga transparan, dan tetap memperhatikan kenyamanan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.